Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Joshua Raymond, Davin Danika, Anantario Argeta, Tarisa Almira, dan saya sendiri Diego Rivel Wirayuda. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait creativity and place. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan, menciptakan sebuah hal baru di luar kebiasaan manusia biasanya. Kreativitas dapat berkembang dipengaruhi oleh beberapa hal menurut Teresa Anabel. A. Keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. B. Keterampilan berpikir kreatif. C. Motivasi intrinsik dalam diri dan ekstrinsik luar diri. D. Konteks tempat atau lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan tempat sangat berpengaruh dengan kreativitas, karena dengan adanya tempat yang nyaman dan mendukung ide kreatif bisa muncul karena kita lebih terdorong untuk berpikir kreatif. Dalam sebuah pengertian lain yang mengatakan bahwa dimanapun kita berada, kita akan mampu untuk menciptakan suatu pemikiran kreatif selama pemikiran tersebut sesuai dengan konteks lingkungan. Contoh dari hubungan creativity and place. Pada suatu kafe yang ramai, tentunya barista akan kesulitan untuk membantu customer karena suara dari barista tersebut akan tertutup dengan suara keramaian. Dengan adanya suatu permasalahan di kafe tersebut yang berarti tempat, lalu akhirnya membuat suatu kreativitasnya, yaitu pattern calling, agar memudahkan barista untuk memanggil customernya. Karena pada saat pesanan sudah siap, button calling akan berbunyi dan customer akan menghampiri barista. Organisasi juga termasuk sebuah tempat untuk pengembangan suatu kreativitas, karena sebuah organisasi bisa menjadi wadah bagi para anggotanya untuk bebas berkreasi dan mengekspresikan pikirannya sendiri. Sekarang saya akan memasuki tahap komponen-komponen yang mendorong kreativitas menurut Teresa Amabel. Yang pertama, dorongan organisasi. Organisasi tentu sangat berpengaruh dalam pengembangan sebuah kreativitas. Misalkan sebuah organisasi sekolah yaitu OSIS. Tentunya anggota akan mengembangkan ide kreativitasnya untuk membuat sebuah event di sekolah. Yang kedua, dorongan sebuah pengawasan. Dengan adanya sebuah pengawasan, anggota tim akan mendelegasikan tanggung jawab mereka, terus memberikan umpan balik dengan segera dan tepat waktu, serta meningkatkan kepercayaan diri. Dengan adanya faktor tersebut, karyawan tentu memiliki tanggung jawab yang lebih sehingga dapat menimbulkan adanya pemikiran kreatif. Yang ketiga, dukungan kelompok kerja. Kekompakan seperti sebuah dukungan antar sesama di dalam sebuah kelompok menjadi salah satu kunci adanya sebuah kenyamanan dan lingkup yang mendukung untuk pengembangan suatu pemikiran kreatif. Yang keempat, sumber daya yang cukup. Terdapatnya sumber daya yang efisien tentu akan sangat mendukung pemikiran yang kreatif. Misalnya, pada sebuah toko skincare yang berbasis offline atau dalam bentuk toko biasa, tentunya hanya berkembang di lingkungan terdekatnya saja. Oleh karena itu, pemilik dari toko tersebut memberikan sebuah komputer di dalam store sehingga para karyawannya dapat berpikir kreatif untuk mengembangkan ide bisnis skincare-nya dalam bidang online, sehingga fasilitas komputer tersebut akan membuat bisnisnya bisa berkembang di era yang lebih luas. Yang kelima, kebebasan dalam suatu perusahaan. Apabila karyawan mendapatkan kebebasan mengemukakan pendapat dan saran, maka pemikiran kreatif mereka tentu akan bisa berkembang dengan bebas dan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, pembelajaran yang menantang. Apabila pada suatu perusahaan pekerjaan yang didapat hanya monoton dan tidak ada tantangan sama sekali, maka karyawan tersebut cenderung tidak bisa berpikir kreatif. Berbeda dengan perusahaan yang menghadapi tantangan, para karyawannya pasti akan dituntut untuk selalu berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Komponen yang menghambat kreativitas. Pertama, hambatan organisasi. Dalam suatu organisasi, pasti terdapat peraturan-peraturan yang mengikat. Kadang, peraturan-peraturan tersebut bersifat menghambat kreativitas kita secara tidak langsung. Karena tidak semua kegiatan bisa dilakukan dalam suatu organisasi. Kedua, tekanan beban kerja. Terlalu padat dan banyaknya pekerjaan dapat menghambat munculnya kreativitas karena bisa memberi tingkat stres pada karyawan. Tingkat stres yang tinggi akan memperlambat proses kreativitas pada anggota. Implementasi pada bisnis. Sampah deterjen sudah menjadi keluhan masyarakat dan ekosistem karena sampah deterjen mengandung bahan kimia yang berbahaya.
Alasan ini diperkuat dengan adanya pembuktian negara Indonesia sudah menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sampah deterjen sangat dikeluhkan pada ekosistem perairan karena sangat merugikan manusia dan ekosistemnya. Dengan adanya keluhan tersebut mendorong kami untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan permasalahan pencemaran tersebut. Maka dari itu, kami memiliki ide yaitu menciptakan kemasan botol detergen yang dapat ditukar dengan uang yang menggunakan mesin pengumpul botol plastik yang terdapat pada supermarket. Kita akan mensterilkan botol yang telah ditukar sehingga tidak menghasilkan limbah baru dengan sistem reuse. Penciptaan ide kami dorong dengan pengaruh place berupa lingkungan yang di sekitar kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Diego Rivel Wirayuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.